Baik, selamat malam pada Bapak dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Ibu Tuwikan Pitamaha, Ibu Setiawi Putuani Putri, Putu Dharma Putra, Nikande Arimani Lukita, dan Madre Indrayana. Jadi kami dari kelompok 4 mendapatkan identifikasi arsitektur pariwisata di pesisir Serangan. Yang pertama tentang kawasan dan fungsi bangunan. Tentang kawasan pesisir Serangan, di mana kawasan Serangan merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madia, dan Pasar, dengan memiliki luas sekitar 483,46 hektar, di mana Pulau Serangan merupakan pulau yang cukup kecil dengan panjang sekitar 2,9 km dan lebar 1 km. Garis pantainya kurang lebih sekitar 8 km mengelilingi Pulau Serangan. Pulau Serangan berada di antara wisata Tanjung Benoa dan Nusa Dua di selatan, kawasan wisata Sanur di timur laut, dan pelabuhan Laut Benoa di bagian barat. Di mana ini merupakan peta persebaran bangunannya. Bisa di next. Di mana kami bagi, yang pertama itu ada sebelumnya ada tempat ibadah, ada pura sakenan, lalu ada bangunan pemerintahan atau desa, yaitu ada kantor lurah Serangan, ada recovery drugs rehab, dan juga ada banjar-banjar di desa Serangan. Next. Lalu ada juga sekolah, di mana ada SD Negeri 3 Serangan, ada juga SD Negeri 2 Serangan, dan juga ada SMP Negeri 11 Denpasar. Next. Lalu juga ada villa, di mana ada Villa Tepi Segara, lalu ada Paras, Paras Paros Lodge, dan juga ada The Dream Home Villa. Next. Lalu selain itu juga ada perdagangan dan jasa, di mana ada diantaranya ada Bali Construction, ada Eka Jaya Fast Ferry, lalu ada Sentosa Live Seafood, ada warung penyu Serangan, ada juga warung Pondok Bawang. Next. Lalu selain itu juga ada pusat penangkaran, di mana ada turtle conservation, dan juga ada kami bagi dalam 3 pemukiman penduduk, di mana ada kawasan pemukiman satu itu yang dekat dengan Pura Serangan, lalu yang kawasan pemukiman 2 ini berada di tengah-tengah Pulau Serangannya, dan juga kawasan pemukiman 3 ini ada di dekat Dermaga Serangan. Next. Baik, yang berikutnya adalah identifikasi elemen-elemen arsitektur. Yang pertama itu ada Pura Serangan. Implementasi arsitektur Bali pada Pura Serangan ini adalah, Pura Sakenan ini dibangun berdasarkan konsep Trimandala serta bentuk-bentuk bangunan yang arsitektur tradisional Bali yang menerapkan konsep triangle. Hal ini dapat terlihat pada bangunan pura hingga bagian jabel. Pura ini juga dilengkapi juga dengan ornamen-ornamen Bali yang implementasinya pada bagian Merajan hingga Candi Bentar. Bentuk pada desain pura Sakenan ini mencerminkan memiliki gaya arsitektural tradisional Bali yang sangat kuat, mengingat fungsi dari bangunan ini sebagai tempat ibadah dari umat Hindu di Bali, khususnya di Pura Serangan, di Pulau Serangan. Pola massa dari Pura Sakenan ini memiliki pola massa klaster yang memiliki fungsinya masing-masing dan dibagi menjadi 3 area yang bisa disebut Jabo, Jabo Tengah, dan Jeroan. Untuk ketinggian dari Pura Sakenan ini memiliki ketinggian 2,5 meter sampai dengan 3,5 meter dan bangunan ini memiliki 1 lantai bangunan. Tipe bangunan pada Pura Sakenan ini adalah tipe bangunan terbuka karena didominasi oleh ruang outdoor dan bangunan semi terbuka. Fungsi per lantai bangunan dari Pura Sakenan ini tidak memiliki pembagian fungsi berdasarkan lantai vertikal, tetapi berdasarkan 3 zona horizontal atau trimandala, halaman luar yang bisa disebut dengan Jabo yang
Yang kedua adalah Madya Mandala, halaman tengah dan utama pada bagian halaman dalam atau area yang paling suci. Sepadan terhadap garis pantai, Pura Sakenan ini secara umum adalah pada peraturan secara umum adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi, tetapi Pura Sakenan yang bersifat sakral dan historis ini termasuk dalam pengecualian adat, meski pengembangan di sekitarnya tetap harus mengikuti aturan zonasi pesisir. Penggunaan material pada Pura Sakenan ini adalah pada atap ada menggunakan ijuk atau duk dan genteng tanah liat. Pada bagian dinding menggunakan batu gamping dan bagian lantai menggunakan paving block. Yang kedua ada TCEC atau Turtle Conservation and Education Center. Implementasi bangunan ini terhadap arsitektur Bali adalah konsep Trimandala juga diterapkan dengan membentuk massa bangunan yang disebar sesuai dengan zonanya. Bangunan ini juga menerapkan prinsip Trihita Karana di mana bangunan tidak dibuat masif namun terintegrasi dengan lanskap yang juga difungsikan sebagai area mengembangbiakan penyu. Bentuk dari bangunan ini adalah mengusung gaya arsitektur tropis berkelanjutan yang disesuaikan dengan iklim Bali, diperlukan dengan sentuhan arsitektur tradisional Bali, bentuk bangunannya rendah dan terbuka. Jangan atap limasan atau pelana, struktur ringan dari kayu dan bambu, serta tata ruang menyebar. Pola massa yang digunakan pada bangunan ini adalah pola massa majemuk yang terdiri dari beberapa massa bangunan untuk mewadahi dari kegiatan penangkaran penyu. Ketinggian, untuk ketinggian pada bangunan ini itu kurang lebih 5 meter. Tipe bangunan pada bangunan ini merupakan bangunan tipe semi terbuka menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung dan penyu dengan cara yang berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Fungsi perlantai bangunan yaitu yang pertama ada zona penerimaan dan informasi, yang kedua zona edukasi dan interpretasi, yang ketiga zona konservasi dan rehabilitasi, yang keempat ada zona komersial dan donasi, yang kelima ada zona operasional dan staf. Untuk sepadan terhadap garis pantai, bangunan ini tidak terbatasan langsung dengan pantai, namun berbatasan langsung dengan sungai sebesar 22 meter, sedangkan sepadan garis pantai dengan bangunan yaitu 300 meter. Material yang digunakan adalah genteng asbes, genteng tanah liat, keramik, dan kayu. Yang selanjutnya adalah Parasparos Marina Lodge. Implementasi arsitektur Bali terhadap bangunan ini adalah bangunan ini terintegrasi dengan alam dengan menyisakan ruang luar di tengah tengah bangunan. Memiliki ruang sosial pada rooftop hingga taman yang berada pada setiap depan kamar. Hal ini membuat bangunan memiliki hubungan harmonis antara manusia dengan alam maupun manusia dengan manusia sesuai dengan konsep Trihita Karana. Bentuk bangunan ini eh, condong ke arsitektur modern dikarenakan penggunaan fasad yang lebih minimalis dan mengambil konsep Mediterranean yang terlihat pada fasad roster yang dominan bentuknya melengkung. Selanjutnya pola massa. Pola massa pada bangunan ini yaitu pola massa tunggal dan pola sirkulasi yang linier. Untuk ketinggian bangunan ini memiliki ketinggian kurang lebih 12 meter. Tipe bangunan Tipe bangunan paros lurus serangan tergolong ke dalam tipe bangunan tertutup. Bangunan ini juga memadukan elemen terbuka dan semi terbuka yang mencerminkan gaya tropis khas Bali. Fungsi perlantai bangunan ini adalah lantai satu resepsionis dining area dan pool. Yang kedua kamar tidur dan lounge. Lantai tiga kamar tidur. Yang keempat area rooftop atau area bersantai dan menikmati view. Sepadan terhadap garis pantai. Garis sepadan pantai terhadap bangunan Parasparos Marina Lodge adalah 8 meter. Hal ini belum sesuai dengan peraturan sepadan pantai secara umum adalah 100 meter dan dari garis pasang tertinggi. Material yang digunakan pada Parasparos Marina Lodge ini menggunakan cat dinding putih,
roster, keramik, dan polismen. Baik, selanjutnya ada warung Pondok Bawang, di mana yang pertama ada implementasi arsitektur Bali. Bangunan ini mengimplementasikan konsep Pita Karana melalui keterhubungan ruang dalam dan ruang luar yang harmonis, serta penggunaan material alami. Keterhubungan manusia dengan manusia melalui ruang-ruang yang nyaman, lalu ada hubungan dengan uh, Tuhan, ya manusia dengan Tuhan, yaitu diwujudkan dengan view langsung ke arah laut yang menggambarkan identitas Tuhan yang agung. Sedangkan untuk manusia dengan alam terlihat dari bukaan-bukaan yang lebar serta vegetasi. Lalu untuk bentuk bangunan, bangunan ini condong ke arah arsitektur modern, namun tetap dikombinasikan dengan bentuk-bentuk arsitektur tradisional Bali yang berada di lantai 2 dan lantai 3, serta kombinasi dari material-material alami seperti bambu dan juga batu bata merah. Untuk pola masa pada bangunan utama adalah pola masa tunggal yang berfungsi sebagai restoran dan kitchen. Lalu untuk terdapat juga bangunan penunjang berupa perahu yang dijadikan untuk tempat makan. Ketinggian dari warung Pondok Bawang ini adalah 12 meter. Lalu untuk tipe bangunan, warung Pondok Bawang ini merupakan bangunan semi terbuka karena ruang-ruang di dalamnya tidak memiliki dinding dan sekat untuk menciptakan suasana alami, nyaman, dan berinteraksi dengan lingkungan. Sempadan terhadap garis pantai, warung Pondok Bawang ini memiliki sempadan 12 meter dari tepi pantai. Hal ini belum sesuai dengan peraturan yang di mana secara umum yaitu adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi. Untuk fungsi perlantai bangunan, lantai 1 adalah resepsionis, dapur, dan area makan. Lalu untuk lantai 2 area makan, dan untuk lantai 3 yaitu area makan VIP. Untuk material bangunan, untuk genteng ada genteng tanah liat, dinding, dan kolam ada menggunakan bambu. Lalu ada bata merah, dan untuk lantai menggunakan decking kayu. Next. Lalu ada bangunan Eka Jaya Fast Ferry. Yang pertama ada implementasi arsitektur Bali. Bangunan ini menerapkan konsep triangga yang dapat terlihat dari bentuk bangunan, di mana menjadi 3 bagian, yaitu kepala atau atap, badan yaitu pada ruang lantai 1, dan kaki yaitu tangga masuk dan pondasi. Untuk bentuk bangunan, desain pada bangunan ini mengambil bentuk dari joglo, di mana pada area utama dibuat terbuka bertujuan untuk menselaraskan bangunan dengan lingkungan sekitar. Lalu ada pola masa, di mana pola masa bangunan utama ini yaitu adalah masa tunggal tapi dilengkapi dengan masa non permanen yang difungsikan sebagai area parkir. Ketinggian dari bangunan ini kurang lebihnya adalah 6 meter. Lalu untuk garis sempadan pantai terhadap bangunan Eka Jaya Fast Ferry adalah 70 meter dari tepi pantai. Hal ini juga masih belum sesuai dengan peraturan yang tertera, yaitu adalah 100 meter persegi dari garis pasang tertinggi. Tipe bangunan dari Eka Jaya Fast Ferry merupakan tipe bangunan semi terbuka yang menyesuaikan dengan iklim tropis Bali serta konteks wisata bahari. Untuk fungsi perlantai bangunan, di mana bangunan ini terdiri dari lantai 1 yang berfungsi untuk area menunggu, area resepsionis, dan area operasional, serta area parkir. Lalu untuk material bangunan, untuk atap menggunakan atap UPVC pada area parkir,
lalu menggunakan atap sirap pada bangunan utama, untuk lantai sendiri menggunakan decking kayu, dan untuk kolom menggunakan kayu solid. Next. Oke, selanjutnya ada pemukiman penduduk. Yang pertama ada implementasi arsitektur Bali. Pemukiman penduduk masih menggunakan konsep arsitektur tradisional Bali, hanya saja dibuat dengan bentuk yang lebih modern. Lalu untuk penerapan konsepnya itu adalah penggunaan konsep triangga yang dapat terlihat dari proporsi bangunan, sedangkan untuk konsep trimandala dapat dilihat dari peletakan sanggah hingga zonasi pada bangunan utama. Lalu untuk pola massa rata-rata pemukiman di sini adalah terpusat, di mana massa terpusat biasanya rumah bagi masyarakat asli dan terdapat natah. Lalu untuk bentuk bangunan, desain bangunan pada pemukiman serangan ini mayoritas masih mengambil bentuk dari arsitektur tradisional Bali, di mana atapnya masih menggunakan atap limasan, namun pada bagian dinding sudah menggunakan bentuk-bentuk yang lebih modern dan menggunakan batu alam. Lalu untuk ketinggian rata-rata pada pemukiman ini, pada yang pemukiman dengan lantai 1 yaitu adalah 4 meter, sedangkan untuk bangunan lantai 2 yaitu 6 meter. Lalu untuk sempadan terhadap garis pantai pada pemukiman di pesisir Serangan adalah yang paling ujung 8 meter. Hal ini juga masih sangat dekat dengan pantai dan belum sesuai dengan peraturan. Untuk tipe bangunan pada pemukiman di daerah Serangan, secara umum adalah tipe bangunan tertutup, mengingat fungsinya yang sebagai rumah tinggal. Untuk fungsi pelantai bangunan dibedakan menjadi dua jenis, di mana pemukiman yang masih menggunakan arsitektur tradisional ada pada lantai 1 ada kamar tidur, halaman, dapur, balai dangin, hingga kamar mandi dan sanggah. Lalu untuk jenis bangunan yang sudah menggunakan bentuk-bentuk yang lebih modern, di mana lantai 1 difungsikan sebagai ruang tamu, dapur, kamar mandi, serta parkir, dan untuk lantai 2-nya digunakan sebagai kamar tidur dan juga kamar mandi. Untuk material bangunan, atap rata-rata menggunakan genteng tanah liat dan dinding menggunakan batu paras, serta juga menggunakan cat dinding. Lalu untuk lantainya sendiri masih menggunakan keramik. Oke, saya lanjutkan pada poin yang ke sini akan membahas soal PET, Edges, District, Node, dan juga Landmark. Oke, yang pertama di sini ada PET, yang dimana PET itu adalah merupakan sebuah jalur ataupun akses pergerakan manusia dalam suatu kawasan. PET pada kawasan Pulau Serangan ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe jalan utama dan jalan sekunder. Yang dimana jalan utama itu merupakan jalan Kura-Kura, jalan Pulau Serangan, yang merupakan akses masuk menuju Pulau Serangan itu sendiri. Kemudian ada jalan Tukat Punggawa yang mengelilingi kawasan desa Serangan. Kemudian ada pun jalan sekunder pada kawasan ini terdiri dari 4 jalur. Ada jalan Tukat Menjung yang berwarna biru, kemudian ada jalan Tukat Guming yang berwarna orange, kemudian ada Tukat Pekaseh dengan warna hijau, kemudian ada
Tukat Semani dengan warna ungu, dan yang terakhir ada jalan Tukat Penataran dengan warna kuning, di mana jalan-jalan sekunder pada kawasan ini masih sangat bervariasi ukurannya. Ada yang berupa gang dan yang masih dengan material paving, dan ada juga yang sudah menggunakan jalan aspal. Next. Kemudian yang kedua ada edges, yang dimana edges ini merupakan batas linier yang membagi atau memisahkan dua area secara visual dan fungsional. Nah, dalam hal ini edges pada kawasan Pulau Serangan ini didominasi oleh batas air yang mengelilingi kawasan ini. Ada pada sisi utara ada batas pantai yang menjadi batas utara, kemudian yang di selatan ada sungai. Next. Yang ketiga di sini ada distrik. Distrik adalah bagian kota atau kawasan yang memiliki identitas atau sebuah karakter khas dalam suatu kawasan yang dikenali dalam suatu wilayah oleh warga ataupun pengunjung. Distrik pada kawasan Pulau Serangan ini dibagi menjadi 5 distrik. Yang pertama itu ada Banjar Kawan Serangan, yang kedua ada Banjar Tengah Serangan, ketiga ada Banjar Kaje Serangan, keempat ada Banjar Pojok Serangan, dan yang kelima ada Kampung Bugis. Kemudian yang keempat ini ada nodes. Nodes ini adalah titik fokus di mana aktivitas biasa terjadi dalam suatu wilayah atau kawasan. Node dapat berfungsi sebagai tempat orientasi ataupun pusat kegiatan. Yang dimana pada Pulau Serangan ini terdapat 3 node. Yang pertama itu Pantai Serangan, yang dimana merupakan nodes alami pada kawasan ini yang menjadi titik temu dan merupakan komponen penting dalam pembentukan identitas kawasan ini. Yang kemudian kedua ada lapangan dan juga kantor desa, di mana kedua ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ruang desa. Kehadiran lapangan dan kantor desa juga terorganisir dalam membantu menciptakan pusat aktivitas dan pergerakan warga. Kemudian yang ketiga di sini ada Pura Sakenan. Simbol Pura Sakenan ini menjadi yang tidak hanya menjadi sebuah simbol keagamaan, tapi juga menjadi identitas atau mewakili nilai-nilai religius spiritual masyarakat setempat yang sering menjadi simbol budaya lokal. Next. Kemudian yang terakhir ada landmark. Landmark ini merupakan sebuah objek fisik yang mencolok secara visual dan dapat digunakan sebagai penanda dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu. Ada 3 landmark juga yang menjadi ikon pada kawasan ini. Yang pertama itu ada Pura Sakenan, yang dimana Pura Sakenan ini merupakan landmark spiritual dan budaya yang dibangun pada abad ke-10 oleh Empu Kuturan, yang menjadi pusat perayaan hari-hari besar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, serta merepresentasikan nilai Trihita Karana sebagai simbol harmonis antara manusia, alam, dan spiritual. Kemudian yang kedua ada Dermaga Serangan. Dermaga ini memiliki fungsi sebagai akses utama menuju destinasi wisata seperti Nusa Penida dan Nusa Lambongan, sekaligus menjadi jalur penting bagi umat Hindu menuju Pura Sakenan saat melakukan prosesi keagamaan. Kemudian yang terakhir ada Turtle Konservasi, yang dimana merupakan sebuah pusat pelestarian penyu yang terletak di dalam Pulau Serangan ini, dan memiliki peran penting dalam menjaga dan membangkitkan penyu laut yang menjadi bagian dari ekosistem pesisir Bali, menjadikan landmark yang menghubungkan pariwisata dengan pelestarian alam pada kawasan Pulau Serangan. Baik, selanjutnya adalah penerapan prinsip arsitektur Bali. Next. Baik,
Baik, yang pertama penerapan prinsip arsitektur Bali pada Pura Sakenan. Yang dimana pura ini terbagi menjadi 3 area, yaitu area utama Mandala, selanjutnya ada area Madya Utama, dan yang terakhir ada area Nista Mandala. Next. Nah, untuk segi arsitektur Balinya itu sendiri, di sini terdapat beberapa detail-detail material dan ornamen yang terdapat pada Pura Sakenan. Yang dimana ciri khas ornamen Bali yang dapat dilihat secara langsung itu adalah ukiran di Candi Bentar. Yang kedua ada ukiran di bangunan sucinya. Yang ketiga ada patung yang di depan setiap depan candi. Selanjutnya ada ukiran di sendi. Selanjutnya untuk di bagian atap dilengkapi dengan ikut seledu serta murda. Selanjutnya untuk integrasi dengan alam itu sendiri, area sekitar pura dikelilingi dengan banyaknya pohon existing serta pesisir pantai serangan, jarak dinding terluar bangunan. Pura Sakenan ini sendiri memiliki sempadan dengan pinggir pantai berkisar kurang lebih 25 meter. Untuk bangunannya itu sendiri, dalam segi triangga, terbagi menjadi utama angga, madya angga, dan nista angga, yaitu bagian kepala, badan, dan kaki. Di bagian kepalanya itu sendiri terdapat bagian atap pura, bagian atap bangunan, serta bagian ujung dari candi itu sendiri. Selanjutnya untuk bagian badan, di sini terdapat di badan pelinggih, terdapat ukiran-ukiran. Selanjutnya di bagian bali terdapat tiang sake, dan di bagian Candi Bentar terdapat badan daripada Candi Bentar itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada Nista Angga. Di sini Nista Angga dilengkapi dari segi fondasi dan segi lantai bangunan. Next. Selanjutnya, penggabungan bangunan modern dengan prinsip arsitektur Bali di Parasparas Malina Lodge. Di sini dibagi menjadi 3 bangunan, di mana di area utamanya itu sendiri, di bagian nomor 3, itu adalah utama Mandala. Nomor 2-nya itu masuk ke dalam Madya Mandala dan nomor 2 masuk ke dalam Nista Mandala dan nomor 1-nya masuk ke dalam Madya Mandala. Next. Nah, detail material dan ornamen yang terdapat di sini cukup dikatakan sedikit karena bangunan sudah menuju ke arah modern. Yang mana untuk detail bangunan Bali yang dapat dilihat dari ornamennya itu dominan terlihat pada pemasangan loster yang memunculkan area setengah lingkaran pada bagian dinding-dinding pagar bangunan. Selanjutnya ada ornamen di dinding, itu berupa tempelan-tempelan ukiran di bagian dinding luar bangunan. Selanjutnya ada aksen kayu yang ditambahkan pada topian-topian furniture yang digunakan dalam bangunan. Selanjutnya ada motif lantai dan pasangan bata expose. Untuk bagian dari triangelnya itu sendiri, ada bagian utama, ada bagian atap dan rooftop. Yang kedua ada bagian madya angga di bagian badan di lantai 1, 2. Dan yang terakhir ada bagian nista di bagian bawah di lantai dan bagian luar bangunan. Next. Selanjutnya ada penerapan prinsip arsitektur Bali di Tartar Conservation dan Education Center. Yang ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang di bagian kiri utama Mandala, di bagian depan bangunan itu Nista Mandala, dan di bagian tengah bangunan itu sendiri Madya Mandala. Next. Untuk detail material dan ornamen ini sendiri, di ornamen Bali, di sini terdapat banyak yang dapat dikaji. Yang pertama ada ukiran di pertama masuk itu ada Candi Bentar. Selanjutnya ada bentuk atap yang digunakan di bagian bangunan utama itu adalah bentuk atap lingasan. Selanjutnya masih menggunakan atap sake kolom yang menggunakan canggah uang. Selanjutnya dilengkapi dengan tugu-tugu dan patung yang mendukung kegiatan di dalamnya. Selanjutnya untuk integrasi dengan alam itu sendiri, area sekitar kanan dan belakang bangunan masih dikelilingi dengan hutan dan pohon existing, dan di bagian kiri terdapat beberapa bangunan tetangga, sedangkan sempadan di sekitar kurang lebih 23 meter dari tepi pantai. Next. Penerapan prinsip arsitektur Bali dari Eka Jaya Vesperi, di sini terbagi menjadi utama Mandala dan Nista Mandala. Next. Untuk ornamen Bali yang terlihat signifikan itu adalah di bagian tiang saka Bali, ukiran kolom yang digunakan, dinding finishing
popolan tanah di bagian luar, lantai batu andesit di bagian bawah bangunan, serta adanya tugu dengan ukiran di sekelilingnya. Untuk integrasi dengan alamnya itu sendiri, area sempadan samping belakang, bangunan terdapat perumahan warga, serta di bagian garis sempadan depan bangunan merupakan akses jalan dengan lebar kurang lebih 8 meter. Next. Selanjutnya, penerapan prinsip arsitektur Bali pada permukiman penduduk. Nah, di sini persebaran permukiman penduduk lumayan dipetakan merata dan pada perumahan-perumahan tersendiri masih menggunakan konsep arsitektur Bali dengan memanfaatkan atas sebagai area tengah dari bangunan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada penerapan prinsip arsitektur Bali di Warung Pondok Bawang. Nah, di Warung Pondok Bawang ini, Warung Pondok Bawang berada di pesisir dan berdiri di atas permukaan air, yang dimana bagian utamanya tetap berada di atap, sedangkan bagian tengahnya itu di bagian kolom dan bagian tempat-tempat makan, dan untuk bagian bawah atau nistenya itu terhubung langsung dengan alam di bawah. Next. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai identifikasi arsitektur pariwisata di pesisir Serangan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.